Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada channel Bestari Pro ya. Pada kali ini kita akan membahas soal dan pembahasan tentang deret angka. Nomor satu itu adalah ada angka 1, 3, 5, 7. Nah, kira-kira di sini berapa? Nah, kita bahas ya. Dari ini polanya gitu ya. Kita lihat polanya dulu. Dari deret ini kita sebelumnya melihat pola-pola dari deretan ini. Kita berarti jawaban-jawaban ini harus kita coba-coba ya, karena untuk diet ini jadi semakin kita latihan gitu ya, semakin cepat untuk menentukannya. Contohnya seperti ini, yaitu adalah ada angka 1, 3, 5, 7. Berarti ini polanya adalah kita lihat di sini adalah dia tambah 2 gitu ya. Di sini ada tambah 2. 3 ke 5 itu adalah tambah 2. 5 ke 7 adalah tambah 2. Berarti ke sini ini juga tambah 2. Berarti ini jawaban 9. Nah, jawaban 9 mana? Nih, C. Oke, kemudian soal kedua yaitu ada deret angka 1, 3, 9, 27. Nah, berikutnya berapa di sini gitu ya. Nah, kita lihat di sini untuk angkanya itu adalah selisihnya itu agak signifikan gitu ya. Contohnya gini. Kita lihat untuk penjumlahan itu kan tidak mungkin nih di sini. Jadi 1 ketiga itu tambah 2 ya. Misalnya kita coba-coba 2 dan 3 ke 9 itu tambah 6, 9 ke 27 itu berarti tambah 18. Berarti kan perkalian ya. Sebenarnya ini dikalikan gitu ya. Dikalikan 3 gitu ya. Berarti di sini juga sebenarnya bisa dikalikan 3 juga ini. Kalau misalnya mau ini berarti awalnya di sini kan jumlah nih. Kemudian ini tambah 2 di sini kan dikalikan 3 ya, dikalikan 3 tambah 6 ini tambah 18. Berarti kayak seolah-olah ini adalah 2 ke sini adalah kalikan 3, di sini kalikan 3. Berarti dijumlahkan dikalikan. Nah, ini ribet nih. Berarti ini kayaknya bukan gitu ya. Kalau penjumlahan berarti bukan nih, gitu ya. Berarti kita lihat kalau ini bukan gitu ya. Kita bukan. Nah, kira-kira yang mana kan itu ya. Nah, 1, 3. Berarti kalau misalnya kita ini kalau lihat itu adalah kalau saya lihat sekilas itu adalah ini sudah kelipatan dari 3 gitu ya. Dari 3, 9, 27 itu kelipatan dari 3. Nah, itu kemungkinan itu adalah itu perpangkatan. Deret angkanya adalah berupa perpangkatan. Berapa ini? Nah, ini sebenarnya kalau saya lihat ini adalah 3 pangkat 0. Jadi kita tahu ya 3 berapapun itu dipangkatkan 0 akan bernilai 1. Jadi misalnya 4 pangkat 0 itu akan bernilai 1. Nah, di sini juga 3 pangkat 0 1. Dan di sini adalah 3 pangkat 1 dan 3 pangkat 2, 3 pangkat 3 ya. Kemudian di sini harusnya 3 pangkat 4. Nah, 3 pangkat berapa? Di sini harusnya 81. Nah, 81 mana? Nah, jawabannya E. Kalau di sini kalau misalnya tadi dijumlahkan nggak ada nih jawabannya. Di sini cocokkan. Di sini dari 2 tambahkan 2 plus 2 tambah 6. Di sini tambah 18. Berarti kan dari sini kali 3 ya. Dari sini kali 3. Berarti di sini juga kali 3. Gitu ya. Kali 3 18 berarti 30. 30 tambah 24 berarti 54 ya. Berarti di sini tambah 54 ya. Nah, 84. Hasilnya 7 tambah 1, 4, 1, 2 tambah 5, 8. Berarti 81. Sama. Jawabannya berarti ini. Berarti bisa menggunakan yang model seperti ini. Gitu ya. Soal ketiga yaitu ada deret, ada 4, 9, 16, 25. Nah, berikutnya berapa? Kita lihat. Ini ada 4. Itu kalau kita perpangkatan ya, itu berarti kalau misalnya kita coba ini adalah kalikan ini sebelumnya kita coba ini pertambahan ya, penjumlahan itu misalnya 4 tambah ini 9 itu berarti tambah 5. 9 tambah untuk 16 berarti tambah 7. Jadi di sini tambah 5. Sorry. Di sini tambah tambah 5, di sini tambah 7. Berarti di sini tambah 9. Nah, berarti di sini tambah
Ini 5, 7, 9. Berarti kayak bilang prima ya, berarti ini 11. Nah, jawabannya adalah kira-kira berapa? Kan itu ya. Kira-kira jawabannya berarti 25 tambah 11, 36. Nah, berarti jawabannya adalah A. Bisa. Atau bisa juga dengan ini perpangkatan. 2 pangkat 2, 4. Ini 3 pangkat 2, 9. 4 pangkat 2, 16. Ini 5 pangkat 2, 25. Ini 6 pangkat 2. Berapa? 36. Nah, jawabannya juga A. Oke, cocok ya. Mungkin kalau teman-teman yang berbeda pendapat, jawabannya bisa diskusi di kolom komentar gitu ya. Kemudian soal keempat yaitu adalah ada angka 1024 ya. Kemudian berikutnya angka 512, kemudian angka berikutnya 206, titik-titik, 6432. Nah, kalau dilihat dari sini, ini banyak nih kan itu. Mungkin tidak semua orang langsung dapat nih 1024 di sini 512. Ini adalah setengahnya, berarti dibagi 2 gitu ya. Mungkin kita bisa triknya bisa lihat dari yang angka yang paling di sini, paling kecil. 64 jadi 32 berarti di sini dibagi 2 gitu ya. Nah, kemudian berarti kalau untuk di sini untuk ini kalikan 2 dulu ya, kalikan 2. Kenapa? Setengahnya kan 64 nih, berarti di sini adalah 128. Kenapa? Dibagi 2 64. Nah, kemudian jawabannya adalah yang A ya. Nah, kita coba buktikan benar nggak? Ini bagi 2 1024 dibagi 2 512. Kemudian 512 dibagi 2 itu 256. Kemudian ini dibagi 256 bagi 2 itu berapa? 128. Nah, cocok. Berarti jawabannya adalah A. Berikutnya adalah soal kelima. Itu ada deret angka yaitu 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Nah, kalau kita lihat itu, nah kira-kira jawabannya apa ya? Nah, kita lihat dari 1 ke 1, 0. Kita penjumlahan dulu ya. 1 ke 2, 1. 2 ke 3, 2. 3 ke 5 berarti 2, 1 ke 2, 1. 2 ke 3 itu 1 gitu ya. 3 ke 5, 2. 5 ke 8, 3. 8 ke 13, 5 nih. 1, 0, 1, 1, 2, 3. Nah, ini kan nggak beraturan nih. Nah, ini berarti kemungkinan bukan. Nah, kira-kira apa? Kan itu ya. Kita coba. Ini kalau dilihat ini, coba ini 1 nih. Berarti kita model-model dulu kita mengenal namanya deret Fibonacci ya. Misalnya kita tulis adalah seperti ini ya. Deret Fibo. Nah, ini dia misalnya ada 1 di sebelumnya ya, ini penjumlahan 1 berarti 2. Dan dari ini 2 ditambah ini dan ada 1 ya, 1 tambah 2, 3. Kemudian 2 tambah 3, 5 dan seterusnya. Nah, ini kita kemungkinan seperti itu. Nah, ini 1 tambah 1, 2. Ini 2 tambah ini ya. 1 tambah 1, 2. Kemudian 1 tambah 2, 3. Kemudian 3 tambah 2, 5. 5 ya. Dan 3 tambah 5, 8. 8 tambah 8, 13 ya. Kemudian di sini 8 tambah 13 berapa? Kan ya. Nah, itu berarti 21. Nah, berarti jawabannya di sini kemungkinan ada 21. Nah, berarti ada ya 21. Jawabannya B ya, teman-teman. Oke, tuh. Ini menggunakan deret Fibonacci ya. Jadi sebelumnya ini ada 1 dijumlahkan. Oh, 2. Dan 1 tambah 2, 3. 2 tambah 3, 5. 3 tambah 5, 8. 5 tambah 8, 13. 13 tambah 8, 21. Gitu ya. Oke, kemudian soal ke-6 yaitu ada 3, 4, 7, 13, 19, 13, 39, 21, 64. Nah,
kira-kira dari sini jawabannya apa ya? Nah, kita lihat ya. Dari 3 gitu ya. Kita lihat dari sini dulu. Nah, tarik aja. Sini kita lihat, kalau dilihat polanya, kalau misalnya kita langsung aja satu lari ya, karena di dalam deret angka itu bisa satu lari, dua lari, tiga lari, atau seterusnya. Nah, ini 3 tambah 4, 1, 7 ya. Jadi ini kurangin ya, berarti 3, 7 ke 19 itu berarti 12. Nah, ini gak cocok nih, nggak dapat pola ini. Berarti ini salah ya. Berarti nggak bisa kayak gini. Oke. Nah, berarti satu lari ya. Kemudian kalau misalnya kita gunakan ini, larinya ini, dua lari ya. Ini, dan nah yang di sini. Nah, kira-kira berapa kan itu ya? Nah, ini kan kemudian ini ke sini, ini. Nah, kita fokus yang di sini dulu. Karena kita targetnya kan di sini nih. Berapa kan ya? Nah, berarti dari 3 ke 7 itu adalah berapa? Tambah 4. Dari 7 ke 13 berarti tambah berapa? Tambah 6. Ya. 3, nah, kelihatan nih. 13 ke 21 tambah berapa? Nah, tambah 8. Nah, 4, 6, 8 nih. Nah, berarti di sini itu kemungkinan adalah plus 10. Kan genap nih. Tambah ya. Plus 2 juga ya. Di sini masing-masing 2. Ada polanya, berarti di sini tambah 10. Berarti di sini adalah 31. 31 ada nggak? Ada. Berarti jawabannya adalah D. Gitu ya. Nggak perlu kita menghitung yang bawah, yang sini. Dan soal berikutnya, yaitu ada deret angka, yaitu 98, 80, 64, 50. Nah, kira-kira kita coba dulu ya. Kita coba seperti tadi, 98 pakai satu lari ya. 98 ke 80 berapa? Nah, berarti ini kemungkinan pengurangan ya. 98, 80 berarti minus 18. 80 ke 64 berapa? Berarti minus 16 ya. 16. Kemudian untuk 64 ke 50 itu berapa? Nah, berarti minus 14. Nah, 14. Nah, dapat polanya nih. Minus 18, 16, 14. Berarti di sini itu adalah minus 12 kemungkinan di sini. 50 dikurang 12 berapa? Nah, berarti 38. Kalau kita bingung nih, berapa nih ya? Berarti 10, 0 nih. 0 dikurangin 2. Nah, gitu ya. Kurangin 2, yang angka berarti kan 8 nih. Yang satuannya 8 dari A ke E, yang mana nih? Nah, yang A-nya ini nih. Berarti jawabannya adalah E. Benar nih, 38. Kita ada jawabannya. Soal ke-8 yaitu ada deret angka 1, 3, 4, 6, 9, titik, titik, 16, 24, 25, 48. Nah, di tengahnya berapa? Kan itu yang ditanya. Nah, kita lihat. Dari sini, pakai satu lari, 1 ke 3, tambah 2. 3 ke 4, tambah 1. 4 ke 6, tambah 2. 6 ke 9, tambah 3. Wah, enggak nih. Polanya tidak kelihatan nih kan itu ya. Berarti ini kemungkinan salah. Jadi bukan pakai ini. Nah, gimana? Tadi satu lari itu. Nah, kita coba pakai dua lari nih. Gitu ya. Nah, dari sini kita tarik sini. Nah, berarti kemudian ketika ini kemudian begini. Nah, berarti kita fokus dari 3 dan 6. Kemudian ini. Sini kemudian 24, 48. Dari sini 48 ke 24 itu adalah dua kalinya. Dua kalinya. Atau dikalikan 2 lah gitu ya. Di sini 3 ke 6 itu adalah dikalikan 2 atau dua kalinya gitu ya. Nah, berarti ini ke sini itu adalah dua kalinya. Nah, atau dikalikan 2. Kalikan 2 ya. Atau dua kalinya gitu ya. Dua kalinya dia gitu ya. Nah, coba dua kalinya dia ini 12 ya. Nah, 12. Nah, 12 jawabannya ini. Kalau kita coba masukkan 12 dikalikan 2 benar nggak 24? Wah, benar nih.
berarti ini juga dikalikan 2. Nah, berarti jawabannya adalah D. Nah, seperti itu ya. Jadi pada deret angka itu jawabannya itu mungkin harus coba-coba satu-satu. Kenapa? Mungkin juga eh, tidak pasti ya. Tidak pasti. Kenapa? Ya intinya kalau deret angka itu yang tahu itu jawabannya yang pembuat soal. Jadi kita semakin banyak berlatih untuk mempercepat dalam pengerjaannya itu. Apakah dia pakai polanya 1 lari gitu ya, ataukah 2 lari gitu ya, atau 3 lari, atau mungkin dengan menggunakan metode pembagian gitu ya, pembagian atau perkalian gitu ya, atau bahkan bisa perpangkatan nah itu ya. Oke, demikian dari pembahasan soal data angka ya. Sampai ketemu di video berikutnya.